Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Kepada para alim ulama yang kami ta'zimi, kepada pimpinan cabang Fatayat NU Ponorogo yang kami hormati, serta pemirsa Kolak Ramadan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kajian dengan tema kiat agar Ramadan lebih bermakna. Sahabati rahimakumullah. Sebelumnya, marilah kita awali dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seluruh amalan kita yang telah kita tunaikan sejak awal Ramadan sampai saat ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkhusus, semoga wabah yang sedang kita hadapi bersama segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan ikhtiar, doa, dan amalan terbaik kita. Sahabati rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa bagi umat Islam. Saking istimewanya, bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Ibadah, bulan ibadah. Syahrul Mubarak, bulan yang berkah. Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, dan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Oleh karenanya, jangan sampai Ramadan kita kali ini terlewat begitu saja. Jangan sampai Ramadan kita kali ini kita lewati dengan amalan yang biasa-biasa saja. Sahabati rahimakumullah, lantas kiat apa sajakah yang bisa kita lakukan agar Ramadan kita menjadi lebih bermakna? Kiat yang pertama, niatkan lillahi ta'ala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun kaitannya dengan puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat, niat bukan hanya spirit kita untuk melakukan ibadah saja, tapi niat adalah penentu diterimanya amal ibadah kita. Sahabat, ketika kita menjalankan puasa, apakah kita masih terlalu banyak mengeluh? Apakah kita masih terlalu banyak alasan untuk sekedar berbuat baik? Apakah kita masih banyak rasa malas untuk beranjak dari tempat tidur kita? Jika iya, maka besar kemungkinan ada yang salah dengan niat kita. Oleh karena itu, mari kita murnikan kembali niat kita agar Ramadan kita menjadi lebih bermakna. Sahabati rahimakumullah, jika kita telah menata niat kita, maka kiat yang kedua, pahami fikih Ramadan. Mulai dari syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, sunnah puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, sampai pada hal-hal yang mengurangi pahala puasa, seperti dusta, ghibah, dan lain sebagainya. Mengapa memahami fikih Ramadan ini menjadi penting?
Saya ambil sebuah contoh. Bapak Presiden hendak bagi-bagi mobil keluaran terbaru kepada kita secara cuma-cuma. Tapi kita wajib memenuhi syarat, ketentuan, dan aturan yang telah ditetapkan. Misalnya, syaratnya kita harus mengisi data diri secara lengkap, secara online. Kita menyertakan alamat kita, nomor HP kita melampirkan KTP. Nah, di situ juga ada ketentuan. Pengisian data ini berlaku 1 kali 24 jam. Terlewat dari itu maka dianggap batal. Nah, jika kita tidak tahu syarat itu, bahkan kita tidak mengisi data itu, dan kita tidak tahu dan mengabaikan 1 kali 24 jam tadi, kira-kira datang tidak mobil itu ke rumah kita? Tidak. Dan ini Allah, zat yang segala sesuatu ada dalam genggamannya. Pada bulan Ramadan, Allah memberikan sel pahala berlipat-lipat ganda untuk seluruh ibadah dari segala aspeknya. Bahkan Allah memberikan big sel berupa malam Lailatul Qadar. Tapi di sini kita tidak tahu syaratnya puasa. Kita tidak tahu rukunnya puasa. Kita tidak tahu hal-hal yang membatalkan puasa. Bahkan kita mengabaikannya. Kira-kira sampai tidak pahala ini kepada kita? Tidak. Sahabat, oleh karena itu jangan sampai di bulan yang penuh berkah ini kita menjadi orang yang merugi. Rubba shaimin haddahu min siyamihil ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Sahabati rahimakumullah, setelah kita menata niat, kita memahami fikih Ramadan, maka kiat yang ketiga, buatlah target Ramadanmu. Sebagai wujud syukur kita karena dipertemukan dengan Ramadan tahun ini, maka jadikanlah motivasi untuk membuat Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun lalu. Bagaimana caranya? Mari kita renungkan bersama-sama. Jika Ramadan tahun lalu puasa kita penuh dengan keluh kesah, maka Ramadan tahun ini hilangkan keluh kesahnya, bukan puasanya. Jika Ramadan tahun lalu sholat kita hanya wajib tarawih, maka Ramadan tahun ini tingkatkan wajib, tarawih, rawatib, duha, qiyamul lail sesuai kapasitas kita masing-masing. Jika Ramadan tahun lalu kita sedekah menunggu jadwal bawa takjil ke masjid, maka Ramadan tahun ini lebihkan. Ketika memasak menu buka, lebihkan. Berikan kepada tetangga, kepada orang yang membutuhkan. Ketika kita membuat menu takjil, lebihkan. Taruh di musola, taruh di masjid, taruh di panti asuhan. Bahkan ketika kita belanja sayur, ketika kita membeli cendol, harusnya bayar 10.000, lebihkan, niatkan sedekah. Kemudian jika Ramadan kita tahun lalu membaca Al-Quran hanya di waktu senggang, maka Ramadan tahun ini targetkan minimal 1 kali khatam selama Ramadan. 1 bulan ada 30 hari, 1 khataman ada 30 juz, maka 1 hari 1 juz. Jika masih terasa keberatan, dalam 1 hari kita melaksanakan sholat 5 waktu, maka bacalah Quran setiap selesai sholat 2 lembar saja. Selama 1 bulan, selama bulan Ramadan, maka kita akan khatam 1 kali. Jika ingin khatam 2 kali,
baca 2 lembar sebelum sholat dan 2 lembar lagi setelah sholat. Jika ingin khatam 3 kali, baca 2 lembar sebelum sholat, 4 lembar setelah sholat. Jika ingin khatam 4 kali, baca 4 lembar sebelum sholat, 4 lembar setelah sholat, dan begitu seterusnya. Sahabati rahimakumullah, dengan niat lillahi ta'ala, kemudian memahami fikih Ramadan dan membuat target Ramadan, semoga kita mampu memaksimalkan ibadah kita agar Ramadan kita kali ini menjadi lebih bermakna. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.